Oke Sobat Waras, jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Ini sedang ramai perbincangan tentang foto Saifuddin Ibrahim bersama seorang perempuan yang diposting oleh Rudy Yohanes. Dan akhirnya perempuan yang ada dalam foto ini angkat bicara dan mengklarifikasi foto yang sedang viral tersebut. Dan Rudy Yohanes memberikan caption yang lumayan sangar. Saya nggak perlu baca, saudara bisa baca sendiri. Ya, saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi semoga bingung saya bicara apa. Nonton aja deh bagaimana klarifikasi dari ibu ini. Shalom. Di kesempatan kali ini saya mau menyapa Pak Rudy Yohanes. Pak, saya mau tanya ya. Teringatnya kita nih kawan baik loh. Tapi kenapa Bapak upload foto saya dengan pendeta Saifuddin Ibrahim di Facebook dan di mana-mana? Apa tujuan Bapak? Padahal foto itu hasil editan, meskipun muka saya dihapus. Tapi saya tahu ada seorang wanita di Los Angeles yang sudah hapus edit foto itu. Sebab sesungguhnya foto itu bukan kami berdua, tapi bertiga dengan anak bungsu saya. Itu di rumah sakit kejadiannya. Pada waktu pendeta Saifuddin Ibrahim, beliau tiba-tiba anfal, masuk IGD di Amerika selama 6 jam. Saya dan si bungsu tunggu. Dan karena beliau sudah nyaris tidak sadarkan diri, beliau terjatuh kepalanya dan ada orang yang kenal, mereka ambil foto. Itu kejadiannya. Dan satu hal lagi, memang kami jalan bareng juga dengan teman-teman yang lain melayani Tuhan. Tapi saya berani lakukan itu karena pengakuan dari pendeta Saifuddin Ibrahim, beliau sudah menceraikan istrinya, Sarah Ayu. Saya nggak sembarangan, saya bukan pelakor. Nggak sembarangan sebagai seorang hamba Tuhan jalan sama suami orang. Dan saya juga statusnya sudah belasan tahun, saya juga sudah sendiri, saudara. Ya, jadi tolong ya, Pak Rudy Yohanes ya, kita tidak punya masalah. Anda punya masalah dengan Edis TV dan dengan pendeta Saifuddin Ibrahim. Kenapa saya dibawa-bawa? Masyarakat Indonesia dan masyarakat Amerika tahu kalau foto itu adalah foto saya, tapi itu hasil editan. Jangan Anda upload menimbulkan cemooh seolah-olah saya selingkuh dari papahnya anak-anak dan seolah saya pelakor merebut Saifuddin Ibrahim dari Sarah Ayu. Jangan begitu, Pak. Oke? Kita hamba Tuhan dipanggil untuk memberitakan kabar baik, bukan kabar hoax. Mari kita bersatu. Saya juga mau menyapa kepada kaum radikalis, kepada kaum muslim yang ada di Indonesia. Jangan didengar hoax yang berkata bahwa para murtadin di Amerika itu, mereka ngemis-ngemis, mereka ngais-ngais, mereka kejar. Dan ada seorang yang mendanai supaya mereka menghujat Islam. Itu tidak ada cerita begitu. Saya saksi hidup. Setahun 2 kali saya pasti terbang ke Amerika. Saya melayani sama-sama di Amerika. Kami kalau susah malah susah bareng. Bahkan ada donatur, kami tidak sembarangan terima donatur. Waktunya kami juga susah, nggak bisa makan, beli burger aja kami nggak punya uang. Jadi kalau toh ada tempat tinggal untuk mereka, itu karena belas kasihan Tuhan yang memelihara mereka. Bukan karena mereka ngemis-ngemis dan bukan karena ada pendana apapun yang memancing-mancing para murtadin di Indonesia untuk didanai supaya mereka menghujat Islam di Indonesia. Oh, nggak ada itu cerita. Justru kami sangat mengasihi Indonesia dan kami terus-menerus berdoa untuk Indonesia. NKRI harga mati. Kalau saudara merasa terberkati dengan konten video ini, dan supaya kejahatan itu stop, hoax fitnah itu stop, saudara bisa bantu sebarkan konten video saya. Saya menegur Pak Rudy Yohanes dengan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam revivalist. Ya, jadi pelajaran penting bagi kita sebagai orang Kristen, jangan terlalu fanatik dengan salah seorang hamba Tuhan manapun. Karena yang namanya hamba Tuhan itu hanyalah manusia biasa yang juga bisa jatuh, punya cacat dan celah. Ya, dan Anda juga, siapapun Anda yang sebagai hamba Tuhan, jangan terlalu mengangkat diri yang paling suci, yang paling benar.
Ingat, siapapun Anda bisa jatuh. Kita semua punya potensi untuk jatuh. Ya, ajaklah jemaat yang Anda layani untuk mengandalkan Tuhan, untuk kagum kepada Tuhan, bukan kagum kepada kita. Ajarlah pendengar Anda, ajarlah fans-fans Anda, ajarlah jemaat-jemaat Anda untuk kagum kepada Yesus, Mesias, Tuhan yang hidup. Jangan kagum kepada manusia, kepada pendeta. Karena pendeta itu bukan Tuhan. Pendeta juga banyak kelemahan dan kekurangan, dan suatu saat bisa jatuh, bisa digosipin, dan lain sebagainya. Itu sih saran saya. Jadi Anda yang fans Edis TV, jangan terlalu fans Edis TV. Edis TV juga manusia biasa. Anda yang fans Rudy Yohanes, jangan terlalu fans sampai Anda lupa diri. Anda juga yang fans sama Saifuddin atau siapapun, jangan terlalu fans sampai lupa diri. Mereka itu juga manusia biasa, masing-masing punya kelemahan dan kekurangan. Makanya Anda harus sungguh-sungguh memandang kepada Kristus, hanya Dia yang tidak mengecewakan kita. Dan Anda gak usahlah bertengkar hanya gara-gara Edis TV, Rudy Yohanes, Saifuddin. Gak usah bertengkar gara-gara mereka. Jangan habiskan energi. Kalau mereka sudah melenceng, sudah tidak lagi memberitakan tentang kebenaran, mendingan skip aja. Ya, mendingan Anda cari channel-channel yang memberitakan kebenaran. Ya, gak usah kalian putar-putar lagi channel-channel yang hanya hujat-menghujat, caci memaki. Itu sudah gak memberikan teladan hidup. Ya, jadi saya mengajak kawan-kawan sekalian, gak usah terlalu fanatik dan fans sama manusia. Ya, gak ada yang sempurna. Edis, Rudy Yohanes, Saifuddin, sama-sama manusia yang masing-masing punya kelemahan kekurangan. Bahkan saya pun punya kelemahan kekurangan. Makanya kalau apa yang saya ucapkan tidak benar, ya gak usah kalian percayai. Ya, gak usah kalian percayai. Teladanilah Kristus, dengarkanlah firman Allah, pelajari firman Allah. Itu yang benar. Jangan terlalu fans kepada manusia. Jangan terlalu Anda tergila-gila dengan sosok yang viral. Karena yang viral itu belum tentu adalah kebenaran. Pelajari betul. Makanya Alkitab mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau yang diucapkan oleh seorang yang viral itu tidak benar, jangan Anda bela mati-matian. Anda itu yang cerdas dan waras lah dikit ya. Kalau salah ya salah. Katakan ya dan ya, katakan tidak dan tidak gitu. Jangan yang tidak benar Anda benarkan. Nah, itu sudah sama sekali enggak waras menurut saya. Oke, itu dulu dari Pavel. Salam waras dan bye-bye. Shalom.